Hama wereng batang coklat di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dalam sepekan ini semakin meluas. Pemirsa, petani di Desa Anjir Serapat Baru, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, mengeluhkan serangan hama dan kesulitan. Kenapa sih hama dan penyakit pada tanaman semakin kesini semakin kebal dengan berbagai obat yang kita spray? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok I1 dengan saya Eldia Zailita Nurul Raisma NIM 012. Saya Nadia Okta Zahra dengan NIM 021. Saya Fika Juanisa dengan NIM 027. Saya Cindy Kusnaidi dengan NIM 06. Saya Naufal Firly Fauzia dengan NIM 017. Saya Widarul Faiza dengan NIM 033. Kami akan mempersembahkan video mengenai resistensi hama terhadap pestisida di lahan pertanian tropis. Yuk simak video kami. Evolusi merupakan proses perubahan organisme dari sederhana menjadi kompleks. Evolusi ini bersumber dari mutasi, rekombinasi genetik, dan aliran gen. Teori evolusi pertama dicetuskan oleh Charles Darwin yang menganggap manusia berasal dari simpanse. Namun, teori ini ditolak karena telah ditemukan struktur molekul DNA oleh ahli botani dari Austria Gregor Mendel pada tahun 1865 dan diperkuat dengan ditemukannya struktur gen dan kromosom pada tahun 1950. Organisme pengganggu tanaman atau OPT ini meliputi hama, penyakit, dan gulma, di mana hama, penyakit, dan gulma ini dapat merusak tanaman serta menyebabkan kerugian ekonomi. Hama sendiri merupakan hewan yang merusak tanaman. Contohnya ada serangga. Serangga ini meliputi serangga pengerek dan wereng coklat. Seperti yang kita tahu, evolusi resistensi hama sekarang menjadi tantangan serius. Resistensi merupakan penurunan kepekaan organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida sintetik. Fenomena inilah yang menyebabkan pestisida sintetik kehilangan efektivitasnya. Secara umum, yang sebelumnya hama tidak tahan terhadap pestisida sintetik sekarang berubah menjadi tahan terhadap pestisida sintetik. Kasus yang terjadi di Indonesia terkait resistensi hama dijumpai pada tahun 1910 tahun lalu, yang kemudian dari tahun ke tahun terus meningkat. Salah satu penyebab resistensi hama adalah karena turunnya efektivitas insektisida sehingga hama tidak dapat dicegah dan kurang tepat sasaran. Selain itu, daya tahan alami hama juga menjadi faktor penyebab resistensi. Meskipun beberapa jenis hama rentan terhadap pestisida, tetapi beberapa jenis lainnya dapat kebal terhadap insektisida. Hal tersebut karena pemberian dosis insektisida yang tidak tepat dalam jangka waktu panjang yang dapat menyebabkan serangga target mengembangkan resistensi terhadap insektisida tersebut. Hama yang resistensi ini dapat terus bereproduksi dan mewariskan gen kebal kepada generasi berikutnya, sehingga populasi hama yang kebal terhadap pestisida semakin bertambah. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari mekanisme bagaimana hama tanaman mengembangkan resistensi terhadap pestisida. Pemahaman ini dapat membantu merancang strategi pengendalian hama yang lebih efektif seperti rotasi penggunaan pestisida, pengembangan pestisida berbasis alami, atau penerapan metode pengendalian hama terpadu. Dengan demikian, kelanjutan produksi pertanian dapat terjaga sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Terdapat beberapa hama yang menjadi resisten terhadap beberapa pestisida, terutama tanaman pertanian, yaitu diantaranya ada ulat wereng, ada ulat gerayak, dan juga ulat ritip. Yang pertama itu ada wereng coklat. Nah, wereng coklat atau disebut juga sebagai Nila parvata lugans merupakan hama yang menyerang tanaman padi, di mana hama ini memiliki kemampuan untuk berkembang biak yang sangat tinggi, sehingga sangat memungkinkan hama ini untuk resisten terhadap beberapa jenis pestisida, terutama pestisida sintetis seperti piretroid, karbamat, dan juga organofosfat. Nah, yang kedua itu ada ulat ritip atau memiliki nama ilmiah Protella celestella, merupakan hama yang memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Nah, kemampuan adaptasi yang tinggi ini sangat memungkinkan hama ini untuk resisten terhadap beberapa jenis pestisida, misalnya seperti organofosfat, karbamat, dan juga piretroid. Yang ketiga itu ada hama berupa ulat gerayak atau disebut juga sebagai Spodoptera frugiperda. Nah, hama ini tuh memiliki kemampuan untuk berkembang biak yang tinggi dan juga distribusi yang sangat luas, sehingga memungkinkan hama ini untuk overpopulation atau memiliki populasi yang sangat besar. Nah, overpopulation inilah yang memungkinkan hama ini menjadi resisten terhadap beberapa jenis pestisida, karena para petani itu menggunakan pestisida dengan jumlah yang sangat banyak dan juga
dosis yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan anjuran label, sehingga menyebabkan hama ini resisten terhadap beberapa jenis pestisida seperti contohnya ada organofosfat, karbamat, dan juga piretroid. Resistensi hama terhadap pestisida menyebabkan lonjakan populasi hama meningkat, sehingga memperburuk keadaan pada tanaman yang terserang. Tanaman yang terdampak oleh resistensi hama yang pertama adalah Oryza sativa atau padi. Hama yang menyerang tanaman ini yaitu wereng coklat atau Nila parvata lugens. Hama ini merusak tanaman dengan mengisap cairan sel pada pangkal batang dan pelepah daun sehingga tanaman menjadi layu, kering, seperti terbakar. Kemudian tanaman yang kedua adalah kubis atau Brassica oleracea, terdampak akibat resistensi ulat tritip atau Flutella silostella. Hama ini merusak seluruh bagian daun sehingga menyisakan bagian tulang daunnya saja. Kemudian tanaman yang ketiga adalah tanaman jagung atau Zea mays, yang terdampak akibat resistensi pada ulat gelayak atau Spodoptera frugiperda. Hama ini menyerang titik tumbuh tanaman yang mengakibatkan kegagalan pembentukan pucuk. Terdapat beberapa jenis mekanisme resistensi yang terjadi pada hama. Saya di sini akan membahas mengenai mekanisme resistensi yang biasa terjadi, yaitu ada 4 seperti resistensi metabolik, resistensi situs target, resistensi perilaku, dan juga resistensi penetrasi. Yang pertama ada resistensi metabolik. Resistensi metabolik merupakan resistensi yang terjadi ketika hama ini memiliki kemampuan untuk detoksifikasi atau penghilangan racun pada tubuhnya dengan cepat, sehingga ketika hama ini terpapar oleh suatu racun dari pestisida, hama ini mampu menghilangkan racun pada tubuhnya sehingga dia itu bersifat resisten terhadap pestisida. Lalu yang kedua itu ada resistensi situs target. Nah, resistensi situs target ini merupakan resistensi yang terjadi secara genetik, di mana hama ini akan menghindari interaksi antara pestisida dengan situs targetnya. Nah, seperti kita tahu bahwa ada pestisida itu pasti memiliki target tertentu pada genom misalnya. Nah, hama ini akan menghindari interaksi antara pestisida dengan situs targetnya. Jadi, akan mengurangi pengaruh atau dampak dari pestisida itu sendiri terhadap hamanya. Lalu yang ketiga ada resistensi perilaku. Nah, resistensi perilaku ini merupakan resistensi yang dilakukan oleh hama ketika dia terpapar oleh si racun dari pestisidanya. Nah, resistensi ini tuh biasanya memerlukan adanya stimulus berupa paparan racun. Jadi dia itu biasanya akan menghindar dari racun yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga dia itu tidak terpapar oleh racunnya dari pestisida. Lalu yang terakhir itu ada resistensi penetrasi. Nah, resistensi penetrasi ini merupakan resistensi yang biasanya dilakukan oleh hama di golongan insektisida. Jadi resistensi penetrasi ini dilakukan dengan cara mengubah fisiologisnya, yaitu dengan melakukan penebalan kutikula atau lapisan terluar dari tubuhnya, sehingga akan mengurangi laju penetrasi dari racun pada pestisidanya, sehingga dampak dari si racunnya kepada si hamanya itu akan sedikit gitu, tidak akan terlalu berdampak pada si hamanya. Hama awalnya dibasmi dengan cara yang sederhana, namun seiring dengan meluasnya area pertanian, cara tersebut kurang efektif digunakan, sehingga menggunakan pestisida untuk membantu membasmi hama tersebut. Lama-kelamaan akan menjadi resisten dan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Seperti pada tumbuhan, tumbuhan dapat menyerap pestisida. Pestisida akan menyebar ke dalam akar, batang, daun, dan buah. Hewan atau manusia yang memakan bagian tumbuhan tersebut dapat tercemar pestisida yang sulit terurai. Pestisida yang tidak dapat urai akan terbawa aliran air. Jika konsentrasi tinggi, maka organisme air seperti ikan akan terbunuh. Dalam konsentrasi yang rendah akan meracuni organisme kecil seperti plankton. Ikan yang memakan plankton tersebut akan mengakumulasi pestisida dalam tubuhnya dan berbahaya bagi burung atau manusia jika ikan tersebut dimakan. Kasus ini terjadi pada daerah Arktika hingga daerah Antartika, di mana terjadi penurunan populasi burung pelikan coklat dan burung kasa akibat cemaran pestisida organiklor yang menyebabkan dinding sel telur burung rusak hingga gagal untuk dierami. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi sifat resistensi pestisida pada hama yaitu dengan mengganti jenis pestisida. Contohnya yaitu pada hama wereng coklat atau Nila parvata lugens. Pestisida diganti dengan pemanfaatan entomopatogen atau jamur Beauveria bassiana. Yang kedua adalah dengan mengurangi dosis pestisida yang digunakan. Contohnya yaitu pada ulat tritip atau Flutella silostella.
Setelah 6 bulan dilakukan pengurangan dosis, kerentanannya terhadap pestisida mulai meningkat secara bertahap. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan insektisida nabati seperti serai wangi. Hal ini terbukti mengatasi serangan hama ulat dayak atau Spodoptera frugiperda. Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis hama, yaitu ulat tritip, ulat gerayak, dan orang coklat. Masing-masing hama ini mempengaruhi jenis tanaman yang berbeda, yaitu tanaman padi, tanaman jagung, dan tanaman kubis. Selanjutnya, hama ini mengalami resistensi karena adanya proses seleksi alam di mana melalui 4 mekanisme resistensi, yaitu resistensi metabolik, resistensi perilaku, resistensi situs target, dan resistensi penetrasi. Kemudian adapun dampak dari penggunaan pestisida ini, yaitu ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya adalah pencemaran terhadap lingkungan apabila digunakan berlebihan. Dampak positifnya adalah peningkatan efektivitas produksi dari si tanaman. Selanjutnya ada upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi resistensi hama ini, yaitu mengurangi dosis ataupun mengganti dosis jenis pupuk.